Oke, selamat pagi menjelang siang semua teman-teman semuanya. Jadi di video ini, aduh motornya kotor banget, sorry, karena musim hujan. Abis ini dicuci deh, abis konten. Oke, di video ini aku mau ngebahas mengenai review lengkap mengenai ban Maxxis Diamond MA3DN teman-teman, ukuran 90/80 ring 14 di Matic Suzuki Address ataupun di Matic Beat juga bisa, di Genio, pokoknya Matic ring 14 bisa banget pakai ban ini. Dan biar teman-teman tahu gimana lengkapnya review ban ini enak apa enggak, bisa banget ikutin video ini sampai selesai ya. Kita bahasnya bakal sambil jalan-jalan. Oke, ini looknya kayak gini ya, looknya ganteng teman-teman, agak ngedonat sih kalau menurut aku. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, kita tutup visor ya, biar ganteng. Enggak lah, biar nggak debu. Oke, kita sambil jalan biar feel-nya lebih dapat teman-teman. Rame. Oke, langsung aja kita masuk ke bahasan ban ya teman-teman. Jadi ban ini tuh harganya sekitar 200 sampai 210 ribu bannya aja, nggak termasuk jasa pasang. Dan ini aku belinya online. Kalau misalkan teman-teman mau beli, nanti linknya aku simpen juga. Ini bukan promosi ya, tapi emang aku beli di toko ini. Ini harganya 200 ribu, udah include pentil ban tubeless juga. Dan aku dapat free ongkir kebetulan, makanya aku berani ambil. Dan untuk masangnya sendiri itu aku di toko ban yang pakai alat ya teman-teman, bukan yang dicungkil gitu, aku takut ngerusak velg kayak gitu. Untuk harga jadi sekitar 200 sampai 220 ribu lah taruh, untuk ukuran 90/80. Terus gimana sih kalau misalkan dari looknya ganteng teman-teman, jadi lebih padat aja gitu si Desico ini, Suzuki Address, jadi looknya lebih dapet lah kayak gitu. Oke, kita lanjut mengenai kembangnya. Jadi ini ban tuh bisa cocok juga buat di jalan yang basah. Gripnya tetap ada, tapi nggak ngegrip kalau di jalan kering kayak gini ya teman-teman. Tuh udah cukup oke. Jadi kalau misalkan buat harian oke banget. Dan kompon ban ini tuh medium kompon teman-teman, jadi buat harian bakal bisa jangka panjang banget. Tadinya sih aku mau antara Green Devil dan ini ya, dengan Maxxis Diamond ini, karena kalau extra max dia nggak ada ukuran 90/80, adanya 90/90, sedangkan aku pengennya dibikin 90/80. Nah, pilihan antara Green Devil dan Maxxis Diamond ini. Kalau untuk Green Devil sendiri, dia tuh kayak dual kompon, yang di samping kanan kirinya tuh medium, tapi udah di tengahnya dia tuh soft teman-teman. Dia gripnya dapet banget lah pokoknya. Nah, jadi bisa bakalan cepet habis. Dan karena aku mikir nih motor bakalan sering dipakai sama ibuku, jadi aku pasangnya yang medium kompon aja, pure medium kompon, nggak campur kayak Green Devil. Emang Green Devil tuh ganteng banget looknya, dan ngegripnya grip banget teman-teman. Itu kalau yang buat suka miring-miring dan emang bukan dipakai harian sih, menurut aku itu worth it banget pakai itu. Sedangkan untuk Maxxis Diamond ini diperuntukkan untuk motor yang dipakai sehari-hari lah istilahnya. Ya walaupun orang tua aku juga nggak terlalu sering pakai, karena sekedarnya aja sih. Tapi ya aku lebih milih ini karena biar bisa lebih jangka panjang aja kayak gitu. Nah, terus sekarang kita mengenai daya cengkram. Daya cengkram ban ini tuh di kondisi kering enak banget, nempel. Cuman kalau misalkan buat hard braking aku belum pernah coba ya, ngeri juga takutnya gimana. Tapi intinya si ban ini gripnya dapat banget di kondisi kering. Terus kalau misalkan dipakai beloknya agak miring gitu ya, cornering agak lumayan juga, tapi jangan terlalu miring teman-teman, karena ini kan bukan ban road race ya, ini ban harian medium kompon kayak gitu. Terus apalagi tingkat keempukan ban ya. Oke, jadi ini tuh anginnya aku isi pakai nitrogen ya, bukan angin biasa. Kalau misalkan angin biasa, feel-nya sama kayak ban Vespa Xeneos itu. Kalau pakai angin biasa keras banget dan kaku. Kalau pakai nitrogen enak. Ini sekarang aku bakal coba agak belok ya. Itu agak ngerem juga sih. Nah, itu dipakai belok gitu tuh si bannya nurut teman-teman, jadi nggak kaku dan emang ngegrip juga. Jadi masih oke lah buat harga 200 ribuan ya.
nggak malu-maluin, dari looks juga oke. Nah kita coba. Nah itu aku pakai rem depan teman-teman, nggak terlalu, nggak apa ya, nggak ngunci, aman kayak gitu. Terus habis itu tuh kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tahu ya, itu pure rem depan. Oke. Terus kenapa pilih ukuran 90/80? Padahal ban Matic yang tipe kayak gini 14 inch pada umumnya 80/90 kan. Aku kasih alasan tersendiri. Kalau misalkan teman-teman pengen kayak aku, ini alasan aku ya. Pertama, looksnya lebih dapet, lebih bisa disebut lebih ngedonat. Terus yang kedua, kalau buat belokan itu lebih pede aja. Sama aku nggak terlalu suka yang dibikin tinggi gitu loh teman-teman. Jadi feel berkendaranya lebih dapat kalau aku, kalau dibikin 90/80. Karena kalau ban itu kan 90 tuh lebarnya, per 80 itu tingginya teman-teman, tinggi si bannya kayak gitu. Terus alasan lainnya lagi kenapa pilih ban Maxxis Diamond, tadi pertama mengenai grip udah, kembang udah, looks udah, buat dipakai miring-miring udah. Nah sekarang dipakai basah deh, aku mau coba komen dulu. Nah buat dipakai basah ini, meskipun dia kembangnya ada lumayan ya, di bagian sampingnya pun ada kecil-kecil gitu, tapi bukan kembang, itu kayak buat semacam buang air juga. Dan di tengahnya itu ada semacam kembang, tapi nggak lurus dia tuh bentuknya, agak ngebelok-belok gitu. Nah itu yang bikin kalau kondisi hujan kurang mantep. Walaupun emang diperuntukkan untuk kondisi gitu, tapi kurang mantap aja, nggak semantap IRC yang kalau kembangnya lurus gitu. Nah sekarang kita, nah enak kan buat beloknya. Oke kita lanjut. Jadi kita bahas lagi yang hujan. Jadi kalau hujan ini kurang sih menurut aku teman-teman, kurang dapat feelnya. Oke mungkin itu aja. Sekarang kita muter dulu, sekalian bahas kesimpulannya. Apakah ban ini tuh worth it? Oke, kita muter cari tempat yang enak dulu ya teman-teman. Oke, kesimpulannya kita bahas dari worth it apa enggak dulu. Kesimpulannya ini ban menurutku worth it karena kita udah dapat Maxxis Diamond dengan harga 200 ribuan lah ya. Anggap sama pasang habis 230 lah. Anggap sama masang habis 230.000. Oke, terus kita lanjut mengenai kalau di kondisi kering worth it banget, walaupun kembangnya agak banyak tapi tetap ngegrip. Terus medium compound, ini ban pasti bakalan awet karena medium compound teman-teman. Seperti kita tahu medium compound tuh lebih tebal dari soft compound, bakalan awet lah. Jadi kalau misalkan buat yang harian teman-teman lebih baik pilih yang medium compound sih kalau menurut aku ya. Oke lanjut, abis itu kita bahas yang ini buat belok-belok. Buat belok-beloknya ini kesimpulannya, buat teman-teman yang seneng belok-belok, oke ini masih bisa, tapi jangan terlalu maksain belok ya. Apalagi ini kan bukan soft compound, bukan diperuntukkan untuk road race juga. Terus di kondisi basah, ini buat kondisi basah masih cukup oke, walaupun tidak terlalu ngegrip ya teman-teman, tapi masih lebih oke daripada, menurutku, daripada Green Devil. Karena Green Devil kan dia soft compound lah tengahnya, jadi gripnya lebih di bawah ini kalau lagi hujan. Oke, kayak gitu teman-teman kesimpulannya. Jadi intinya ini ban worth it lah, Maxxis Diamond. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman jadikan catatan, kalau teman-teman ngelebarin ukuran ban, dijamin tarikan berasa lebih berat, tapi kalau misalkan lagi belok emang lebih pede. Itu aja, bisa dipertimbangin. Kalau mau ukuran standar boleh, mau ukuran ini boleh. Karena kalau ukuran standar looknya aja kurang dapet, tapi tenaga tetap enteng. Sedangkan kalau ini looks lebih dapet, tapi tenaga agak berat gitu. Gitu aja teman-teman dari aku. Makasih, sampai ketemu di video berikutnya, bahas apapun itu lah. Kalau teman-teman mau request bahas apapun itu, mangga request aja. Atur nuhun teman-teman semuanya.